subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Afsari dari kelas 11 Bisnis Daring Pemasaran 2. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang menilai karya melalui resensi. Saya akan menilai karya melalui resensi dari novel karya Habibur Rahman El-Shirazi. Selamat menyaksikan. Berikut ini materi yang akan kita bahas. Teks resensi merupakan suatu ulasan atau penilaian mengenai suatu karya, baik itu film, buku novel, atau karya lain. Tugas penulis resensi adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya apakah layak dibaca atau tidak. Unsur-unsur teks resensi ada judul, menyusun data atau identitas buku, isi resensi buku, penutup resensi buku. Berikut ini adalah tujuan dan manfaat teks resensi. Tujuan teks resensi adalah mengetahui kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi, memberikan gambaran kepada pembaca, dan penilaian umum dari sebuah karya secara ringkas. Manfaat teks resensi sebagai bahan pertimbangan, sarana promosi buku, pengembangan kreativitas, dan nilai ekonomis. Ciri kebahasaan teks resensi banyak menggunakan konjungsi penerang, temporal, penyebab, dan menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Resensi novel yang berjudul tentang Ayat-Ayat Cinta 2 karya Habibur Rahman El-Shirazi. Ini adalah novel yang saya akan resensikan. Novel ini sangat cocok untuk anak remaja karena novel ini berisi tentang kisah cinta dan perjuangan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dan di dalam novel ini mengajarkan tentang saling membantu, tolong-menolong, walaupun beda suku, agama, ras, dan golongan. Tujuannya untuk memberikan kasih sayang dan menebarkan cinta sama manusia. Identitas buku. Judul novel Ayat-Ayat Cinta 2, pengarang Habibur Rahman El-Shirazi, penerbit Republika, tahun terbit 2015. Ukuran buku 13,5 kali 20,5 cm. Tempat terbit Jakarta. Tebal buku 690 halaman. ISBN 978 strip 602 strip 0822 strip 15 strip 0. Harga Rp95.000. Sinopsis buku novel. Siapa yang tidak ingat dengan kisah cinta Fahri dan Aisyah yang fenomenal di Ayat-Ayat Cinta, novel yang sempat booming di tahun 2004 dan sudah difilmkan di tahun 2008. Penulis yang telah banyak menulis karya yang sejenis seperti Ketika Cinta Bertasbih, Di Atas Sajadah Cinta, Dalam Mahrab Cinta, Pudarnya Pesona Cleopatra, dan yang baru ini yang sudah diterbitkan Api Tauhid, serta masih banyak lagi. Beliau adalah Habibur Rahman El-Shirazi atau disebut juga dengan Sapa Kang Abik. Buku ini menceritakan tentang kehidupan seorang pria berasal dari negara Indonesia. Pria itu bernama Fahri Abdullah. Fahri adalah dosen di Universitas Edinburgh yang berada di kawasan Groote Skotlandia, dan sekaligus pemilik minimarket Agina dan AFO Bertie. Fahri saat ini hidup sendiri dan tinggal bersama dengan seorang asistennya yang berdarah Turki bernama Hulusi. Fahri telah kehilangan seorang istri yang bernama Aisyah sudah 7 bulan yang lalu. Saat Aisyah menjadi sukarelawan di jalur Gaza, Palestina, sejak saat itulah Fahri tidak pernah lagi mendengar kabar dari Aisyah. Fahri menyesal kebodohannya.
membiarkan Aisyah pergi bersama dengan teman wartawannya tanpa ditemani oleh suaminya. Aisyah dan teman wartawannya menghilang saat berkunjung ke Palestina. Teman wartawan Aisyah ditemukan di pinggir jalan beberapa bulan setelah Aisyah tak lagi dapat dihubungi. Berbagai upaya telah dilakukan Fahri agar dapat menemukan kembali Aisyah. Tapi, tetap saja ia tidak dapat menemukan istrinya. Kini 2 tahun sudah Aisyah menghilang. Untuk menghilangkan kesedihannya, Fahri mulai mengisi hari-harinya dengan menyibukkan diri sebagai dosen. Menyibukkan diri untuk semakin dekat lagi dengan penciptanya. Dan sebagai pemilik minimarket dan butik yang dulu Fahri dirikan bersama dengan Aisyah, sekaligus memperbaiki citra Islam dan Muslim di negeri pertama dunia itu. Fahri berbuat baik kepada masyarakat di sekitarnya tanpa memandang bulu, termasuk membantu tetangga Yahudinya yang diusir oleh anak tirinya dari rumahnya yang bernama Nenek Katarina, membantu tetangganya yang dengan terang-terangan membenci Islam untuk bisa menggapai cita-citanya menjadi pemain biola terkenal yang bernama Kera dan pemain sepak bola terkenal yang bernama Jason, dan mengizinkan seorang pengemis muslimah untuk tinggal di rumahnya yang kemudian diketahui bahwa pengemis itu bernama Sabina. Hingga pada suatu hari keluarga Aisyah datang berkunjung ke Brooks dan menyarankan kepada Fahri untuk menikah lagi dengan Hulia, sepupu Aisyah. Perang batin dalam diri Fahri pun dimulai, di mana satu sisi ia didesak oleh orang sekitarnya untuk menikah lagi. Tapi di satu sisi lain, ia juga merasa takut akan menzolimi istri barunya apabila ia menikah karena ia takut tidak dapat mencintai istri barunya seperti ia mencintai Aisyah. Berbagai cara dilakukan Fahri untuk mendapatkan jawaban atas kegundahan hatinya, termasuk sholat istiqoroh. Hingga Fahri memutuskan untuk menikah dengan Hulia. Dari pernikahannya dengan Hulia, Fahri memiliki anak laki-laki yang bernama Umar Al-Faruq. Hubungan Fahri dan Hulia pun semakin erat dengan adanya Umar. Sejak lahir, Hulia meminta kepada Sabina untuk menjadi ibu angkatnya Umar. Selang beberapa tahun sejak kelahiran Umar, Hulia meninggal, dan agar Umar dapat terus melihat wajah ibunya, Hulia berwasiat kepada Fahri agar wajah Sabina dioperasi menjadi wajah Hulia. Hulia juga berwasiat kepada Fahri untuk menikah lagi dan menjual semua barang Hulia yang masih bisa digunakan, lalu uang hasil jualannya digunakan untuk membangun masjid dan tempat untuk belajar membaca Al-Quran. Dan apabila ada barang Hulia yang tidak layak dijual, maka barangnya diberikan saja kepada orang yang lebih membutuhkan. Dalam kesedihan Fahri ditinggal Hulia, ia bertanya kepada semua guru besarnya di pesantren dan di Universitas Al-Azhar tentang wasiat Hulia yang ingin wajahnya dan Sabina untuk dioperasi. Ada berbagai macam pendapat yang diterima Fahri. Ada yang mengatakan itu haram karena sama saja dengan menyakiti mayat. Tetapi ada juga yang mengatakan itu bisa saja karena itu adalah wasiat dari Hulia, sehingga harus dilaksanakan. Hingga akhirnya Sabina melakukan operasi untuk memperbaiki wajahnya dan agar Umar dapat terus melihat wajah ibunya. Tak lama setelah operasi wajah Sabina, Fahri meminta dokter untuk melakukan operasi pita suara Sabina. Tujuan Fahri untuk mengoperasi pita suara Sabina, selain untuk memperbaiki suara Sabina, juga sebenarnya Fahri ingin membuat dirinya semakin yakin bahwa yang selama ini menjadi Sabina adalah Aisyah. Meskipun ia belum tahu alasan Aisyah untuk menyamar menjadi Sabina.
Pada akhir cerita, Sabina akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah Aisyah. Wajah buruk itu ia dapat saat dipenjara di Palestina. Saat di Palestina, ia diberitahukan bahwa polisi wanita yang bertugas bahwa sebentar lagi ia akan diinterogasi oleh pihak kepolisian di Palestina. Namun, teman satu sel Aisyah memberitahukan bahwa bila ia diinterogasi, polisi itu sama saja dikatakan kalau ia akan diperkosa. Saat itu, dia dapat ide untuk merusak wajahnya, karena ia berpikiran bahwa seseorang tidak akan tertarik untuk memperkosa apabila wajahnya menjadi buruk atau rusak. Aisyah lebih memilih untuk merusak wajahnya dibandingkan kehormatannya disentuh oleh orang selain suaminya. Pada akhirnya, Aisyah dan Fahri kembali hidup bersama. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik, tema percintaan dan hubungan antara sesama manusia. Alur pada cerita novel ini menggunakan alur maju. Kang Abi membuat kisah cinta Fahri dan Aisyah dengan akhir yang sangat mengejutkan. Banyak hal yang tak terduga dari alur cerita yang Kang Abi susun. Latar, waktu, masa depan dan masa lalu. Tempat, Edinburgh, Skotlandia dan London. Suasana, tegang, sedih, bahagia dan terharu. Penokohan, Fahri Abdullah berperan sebagai tokoh utama. Wataknya baik, penyabar, ceria, cerdas dan peduli. Aisyah berperan sebagai istri pertama Fahri Abdullah alias Sabina yang berperan sebagai pengemis. Watak Aisyah adalah baik, penyabar, romantis, dan cerdas. Hulya berperan sebagai istri kedua Fahri Abdullah. Watak Hulya adalah baik dan pintar. Paman Hulusi berperan sebagai supir pribadi Fahri Abdullah. Watak tokoh Paman Hulusi setia dan suka membantu. Nyonya Janet adalah ibu Kera dan Jason. Watak tokoh Nyonya Janet adalah cuek, hidupnya hanya untuk mencari uang. Kera adalah berperan sebagai tetangga Fahri yang seorang Nasrani. Watak tokoh Kera sangat membenci Muslim karena ayahnya meninggal karena bom di London yang membuat mimpinya menjadi pemain bola yang handal dan terkenal menjadi hancur dan berantakan. Jason berperan sebagai adik Kera. Watak tokoh Jason adalah baik. Nenek Catalina berperan sebagai tetangga Fahri yang seorang Yahudi. Watak tokoh Nenek Catalina adalah baik. Misbah berperan sebagai teman rumahnya Fahri Abdullah di Hadjok Helwon, Kairo. Watak tokoh Misbah baik dan pengertian. Brenda berperan sebagai tetangga Fahri di Edinburgh. Watak tokoh Brenda baik dan suka membantu. Sudut pandang orang ketiga. Gaya bahasa. Jenis gaya bahasa di dalam novel ini adalah hiperbola dan efek penggunaan hiperbola yang terdapat dalam novel Ayat-Ayat Cinta 2 karya Habibur Rahman LC terhadap pembaca. Amanatnya mengajarkan kepada kita tentang berbuat baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik muslim maupun non-muslim. Kesetiaan dan kesabaran seorang istri mempergunakan rezeki atau harta yang telah Allah SWT berikan dengan sebaik-baiknya, meneladani akhlak Rasulullah SAW. Unsur ekstrinsik. Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca. Latar belakang pengarang adalah Habibur Rahman El-Sarizi yang lebih dikenal dengan panggilan Kang Abik adalah seorang dai, novelis, dan penyair yang karya-karyanya terkenal tidak hanya di Indonesia, tetapi di negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei. Nama Kang Abik mulai melambung ketika karya novelnya yang berjudul Ayat-Ayat Cinta tampil di layar kaca. Sejak itulah banyak karya-karyanya yang sudah difilmkan dan diminati oleh khalayak ramai. Kang Abik lahir di Semarang, Jawa Tengah, 30 September 1978.
Nilai-nilai yang terkandung: 1. Nilai agama. Ajaran Al-Quran dan Sunnah melarang untuk bersentuhan dengan perempuan kecuali dia istri atau mahramnya, dan melaksanakan sholat dapat mendekatkan diri dengan Tuhan. 2. Nilai sosial. Berbagi kebaikan tanpa memandang suku, ras, dan golongan, seperti saling mencintai, mengasihi, dan mengerti antara satu dengan yang lain. 3. Nilai budaya. Percampuran budaya Islam dengan kebudayaan orang Eropa. Keunggulan dan kekurangan buku novel. Keunggulan buku novel ini adalah dari segi karakteristik tokoh-tokohnya, sehingga pembaca dapat dengan mudah menyelami karakter para tokohnya itu. Novel ini juga dibumbui dengan cerita-cerita cinta dan perjuangan, sehingga cinta kemanusiaan dan perjuangan sehari-hari Fahri dan jutaan umat Islam di Barat tujuannya untuk menampilkan nilai-nilai Islam yang secara filosofi logis pada paparan ilmiah, sekaligus manusiawi dan membumi dalam perbuatan sehari-hari, tapi juga menyajikan berbagai macam masalah dan diselesaikan dengan cara Islam, sehingga novel ini dikhususkan untuk pelajaran dakwah dan motivasi pemuda-pemudi Muslim. Dan saya sangat menyukai kata-kata di dalam buku novel ini pada halaman 566. Ada kalanya diam itu baik, bahkan terbaik. Diam itu emas. Itu adalah diam di saat yang memang kita harus diam. Dan diam kita bukan sebuah kemungkaran baru, melainkan sebuah kebaikan. Tapi ada kalanya diam mengubah kita menjadi setan bisu. Itu adalah di saat seharusnya kita angkat suara dan bicara demi menjelaskan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Tetapi kita diam saja. Saat kita diam saja, di kesempatan kita harus bicara tentang kebenaran, kita telah menjelma setan bisu. Kau harus tahu kapan saatnya kau diam dan kapan kau harus bicara. Bahkan tidak boleh diam sekejap pun. Kekurangan dari buku novel ini adalah hanya terletak pada kesalahan pencetakan dalam font yang membuat warna font tidak terlihat dengan jelas, dan cerita yang disajikan oleh penulis terlalu banyak sehingga isi buku menjadi tebal. Baik, saya akhiri presentasi pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambahkan wawasan untuk Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.